Selamat pagi, salam jumpa masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora Nusa Tenggara Timur di seluruh dunia dan pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini Victory Talk, program terbaru dari Victory News, masih dalam rangkaian perayaan HUT Victory News yang ke-10 hadir kembali. Kita ingin mendengar penjelasan lebih jauh terkait dengan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanam jagung panen sapi. Seperti apa program ini di tahun ketiga, bagaimana pencapaiannya, dan kira-kira seperti apa kolaborasi yang akan dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur serta stakeholder terkait lainnya untuk mendukung program pemerintah tanam jagung panen sapi. Untuk membahas hal itu, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Leki F. Koli STP atau yang kita sering panggil dengan Bapak Luki. Selamat pagi Pak Luki. Pagi Beverly. Apa kabar hari ini Pak? Sehat. Sehat selalu ya, dan selalu siap sedia bersama dengan para petani di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk membangun Nusa Tenggara Timur terutama di bidang pertanian. Dan hari ini topik kita pencapaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam program tanam jagung panen sapi serta kolaborasi dengan SMK Pertanian di Nusa Tenggara Timur. Bapak Luki, tentu saja masyarakat Nusa Tenggara Timur ingin tahu seperti apa pencapaian program tanam jagung panen sapi. Ketika awal ide ini muncul dari Bapak Gubernur, mungkin orang berpikir, masa tanam jagung kok panennya sapi? Apa sebenarnya makna yang terkandung dan program-program yang sudah dijalankan, terukur, dan bisa memberikan dampak signifikan bagi bidang pertanian dan pembangunan NTT secara keseluruhan? Silakan Bapak Luki. Ya, jadi istilah TJPS itu pertama kali disampaikan Pak Gubernur itu tahun 2019 di Kupang Timur. Nah, TJPS itu jadikan sebagai program andalan dengan pertimbangan karena tingkat kemiskinan di NTT ini kan cukup tinggi, pendapatan petani itu rendah, akses ke pendidikan, akses ke kesehatan itu termasuk lemah. Nah, karena itu pemerintah mencoba mencari instrumen apa yang paling tepat, yang memberikan pengaruh yang besar, yang jangkauannya itu luas, supaya itu bisa digerakkan dan kemudian ekonomi bisa bertumbuh, kemiskinan bisa diatasi, pendidikan kesehatan dimudahkan aksesnya. Keluarlah program TJPS, tanam jagung panen sapi. Nah, secara terjemahan langsung tentu itu tidak mungkin karena TJPS itu filosofis ya. Betul. Dia bukan sesuatu yang bersifat output. Nah, tanam jagung panen sapi itu adalah satu program terintegrasi di dalam pertanian, itu disebut integrated farming, pertanian terintegrasi antara sektor atau subsektor tanaman pangan dan peternakan. Di mana petani tanaman pangan menanam jagung, hasil jagungnya itu diproduksi, dijual, nanti sebagian pendapatannya itu disisihkan untuk menyediakan ternak ya. Ternak itu bisa ternak unggas seperti ayam, itik, ternak kecil, babi dan kambing dan lain sebagainya, dan ternak besar bisa sapi, kerbau dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dijadikan sebagai program andalan pemerintah Provinsi NTT. Nah, ini dimaksudkan untuk yang pertama itu meningkatkan produksi dan produktivitas persatuan luasnya. Kenapa? Karena jagung itu produktivitas di NTT itu masih rendah. Hanya 2,5 ton per hektar. Nah, kalau 2,5 ton per hektar artinya pendapatan petani itu di bawah 10 juta. Itu rendah ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan populasi ternak. Jadi ada melalui TJPS itu ada percepatan peningkatan populasi ternak, baik itu ternak unggas, ternak kecil maupun ternak besar. Nah, ini kan indikator-indikator di RPJMD yang harus dipenuhi oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, kalau kita mau menggunakan APBD untuk menyediakan tanaman jagung dan ternak secara terpisah, tentu membutuhkan input yang besar. Nah, karena itu kebijakan ini kemudian dijadikan sebagai pendekatan yang utama untuk
sebagai instrumen ya untuk membangun ekonomi masyarakat khususnya petani. Nah, kita sudah kerjakan TJPS ini selama 3 tahun. Iya. Atau kita sudah panen 5 kali. Nah, panen 5 kali itu dari luas areal yang sudah kita kerjakan itu sekitar 22.000 hektar. Ya. 22.000 hektar itu produksi yang kita hasilkan itu kira-kira 45.000 ton. Ya. 45.000 ton itu nilai ekonominya belum seberapa. Ya. Walaupun ada peningkatan pendapatan di petani, tetapi dia belum signifikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah peningkatan pendapatan. Nah, karena itu setelah kita jalan 2 tahun itu kita melakukan evaluasi bagaimana caranya supaya produksi itu meningkat sehingga pendapatan petani bisa naik. Nah, pendapatan petani itu naik kalau ada produksi semakin banyak, otomatis pendapatan semakin meningkat. Kita buatlah satu skenario atas perintah Pak Gubernur. Maka Dinas Pertanian bersama Bank Indonesia, OJK, Bank NTT membuat skenario baru yang kita sebut sebagai TJPS Pola Kemitraan. Nah, ini satu ekosistem yang melibatkan banyak sekali stakeholder dari hulu sampai ke hilir, di mana di situ ada pemerintah, ada petani, ada dunia usaha. Jadi teori triple helix itu sudah terpenuhi. Nah, siapa yang terlibat di pemerintah? Pemerintah itu adalah kita, Dinas Pertanian, Peternakan, PMD, Perindustrian, Nakertrans, dan lain-lain. Ada TNI dan Polri yang membantu kita di pendampingan. Ada lembaga-lembaga penelitian, ya, baik itu BPTP Pertanian yang ada di NT maupun perguruan tinggi termasuk Undana, dan kemudian unit-unit terkait yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang pertanian. Kemudian keterlibatan yang kedua sudah pasti petani, ya. Kemudian yang ketiga itu lembaga jasa keuangan. Ya, untuk apa? Untuk membiayai ya program-program ini sehingga beban APBD itu dapat kita kurangi. Nah, kita tahu bahwa dalam 3 tahun berjalan itu kita menggunakan APBD. Nah, setiap tahun tuh kita dikasih hanya 10.000 hektar. Nah, 10.000 hektar itu NTT itu ada lebih dari 300 kecamatan. Nah, kalau itu average per kecamatannya sekitar 30 hektar. Nah, 30 hektar satu kecamatan dia tidak bisa mampu, dia tidak punya daya ungkit untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Masalah kemiskinan. Nah, kita juga sadar bahwa memang APBD kita terbatas ya. Kita juga tidak bisa paksakan minta 100.000 hektar, itu akan menyedot banyak APBD. Nah, karena itu lembaga jasa keuangan perbankan, baik itu yang kelompok Himbara maupun bank-bank lokal kita termasuk Bank NTT, kita ajak bersama untuk mereka membiayai dari mana? Dari skema KUR-nya, kredit usaha rakyat, dan di Bank NTT itu ada kredit merdeka. Nah, ini semua tentu bermaksud untuk bisa menggairahkan petani dari sisi pembiayaan, sehingga siapa saja yang mau terlibat di dalam program ini mereka bisa berakses ke perbankan dan kemudian itu bisa dapat pembiayaan. Ya. Baik, sebelum kita sampai lebih jauh soal itu Bapak, terkait target petani yang terlibat sehingga bisa menghasilkan bisa mengelola sekitar 22.000 hektar dan menghasilkan 45.000 ini ada di berapa kabupaten dan kelompok petani? Oke, saya selesaikan dulu ini jangan putus. Yang ketiga itu off-taker. Ya, off-taker itu siapa? Itu perusahaan yang akan membeli jagung-jagung yang diproduksi oleh petani. Ya. Nah, kemudian juga asuransi kita siapkan untuk bisa menghandle kerugian akibat kegagalan dan lain sebagainya. Nah, ini ekosistem hulu hilir ya yang sudah utuh dan ini sedang berjalan. Nah, kembali ke produksi tadi ya, kita menanam sekitar 22.000 hektar lebih itu melibatkan petani sekitar 25 sampai 26.000 ya petani yang terlibat di seluruh 14 kabupaten di NTT. Nah, fokus di kabupaten-kabupaten yang tingkat kemiskinannya itu tinggi ya. Yang di dalam zona merah ya, Sumba semuanya, Timur semuanya, Flores itu Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Nagakeo, Flotim, Lembata ya, Alor ya. Nah, ini semua sudah kita jalani ya, dan kemudian yang saya sebutkan tadi itu hasilnya belum signifikan ya.
Nah, karena itu skenario baru yang kami sebut TJPS pola kemitraan yang sudah kami jelaskan tadi, itu bermaksud untuk kita konsolidasi produksi dengan persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan secara teknis, dengan investasi yang sudah kita hitung bersama, itu 1 hektar 10 juta rupiah. Ya, 10 juta rupiah itu pembiayaannya itu 5,4 juta itu pembiayaan wajib untuk input sarana produksi, itu benih, pupuk, obat-obatan, insektisida, herbisida, pestisida dan lain sebagainya. Kemudian komponen biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja, itu 4,6 juta. Ini sifatnya opsional, petani bisa ambil, bisa tidak. Nah, ini kita sediakan untuk menjamin ketahanan pangan petani-petani yang terlibat dalam program ini, sehingga mereka tidak perlu keluar dari desa untuk mencari tambahan penghasilan untuk kepentingan pangan rumah tangga. Nah, karena itu kita siapkan 4,6 juta, itu 1 bulan ya dia bisa menyediakan 100 kg beras dalam rumah tangganya, sehingga mereka tidak sulit untuk mendapat akses pangan. Nah, ini kemudian skenario ini kita jalan dengan perhitungan produksi yang harus dihasilkan setiap hektar itu tidak boleh kurang 7 ton. Ya, karena kita menggunakan benih-benih yang kualitasnya unggul, kualitasnya bagus, dan punya kapasitas produksi minimal 7 ton. Nah, kalau dia punya produksi 7 ton, harga jualnya misalnya 3.000 ya, misalnya 3.000, maka itu pendapatan 21 juta. Nah, kalau dia ambil semuanya 10 juta, maka nanti pada saat dia panen, hasilnya dibeli oleh off-taker, nanti pembayarannya melalui transaksi bank, nanti bank tinggal memisahkan, ini yang 10 juta masuk kembali ke bank, yang sisa 11 juta dikasih ke petani sebagai pendapatannya. Nah, itu hitung-hitungan kita, itu dari sisi keekonomian itu masuk ya, sehingga ada peningkatan pendapatan, ada perbaikan produktivitas, sehingga standar produksi kita ke depan itu akan lebih bagus, bukan hanya 2,5 ton lagi, tetapi sudah menuju ke 7 ton. Nah, kalau 7 ton ini dia bisa bergerak masif di seluruh daerah, maka luas tanam kita yang setiap tahun 300.000 hektar di NTT Tanam Jagung, kalau 7 ton kita sudah berada di angka 2,1 juta ton ya. 2,1 juta ton berarti lompatannya itu 3 kali lipat dibanding kondisi sekarang. Bisa atau tidak pertanyaannya? Bisa. Nah, sekarang ini di dalam ekosistem yang baru, pola TJPS pola kemitraan sudah kita kerjakan di Manggarai Timur, ya, Sumba Barat Daya, kemudian sedikit di Pulau Timur. Nah, di Sumba Barat Daya itu sampai bulan Maret mereka akan menanam 2.000 hektar. Sampai hari ini mereka sudah menanam 1.163 hektar. Di Manggarai Timur itu mereka akan menanam 100 hektar, sampai hari ini sudah sekitar 76 hektar yang sudah menanam dengan ini pola kemitraan yang baru ini. Di mana setelah persetujuan bank untuk debitur itu mendapat saluran kredit, kemudian rekening masuk uang di rekening petani, kemudian uang itu berpindah ke off-taker. Off-taker langsung menyediakan kebutuhan sarana produksi sesuai dengan desain teknis yang sudah kita siapkan. Kemudian dalam waktu paling lama 2 minggu itu semua barang kebutuhan untuk menanam, baik itu benih, pupuk, itu sudah on-site di kelompok. Nah, ini berbeda dengan pemerintah. Betul. Kalau karena pemerintah keterbatasan anggaran itu. Keterbatasan anggaran, kemudian masih lelang, masih tender segala macam, pemborongnya masih keliling-keliling cari barang. Datang musim tanam sudah lewat. Itu yang menyebabkan kita ini tidak bisa berkembang, bukan karena prosesnya terlalu lama. Betul. Nah, tadi kan waktu di awal TJPS tipe pertama itu ada sekitar 25 sampai 26 ribu petani yang terlibat. Nah, untuk TJPS dengan skema terbaru bersama dengan kolaborasi bersama beberapa stakeholder, BI, OJK dan juga Bank NTT, bagaimana animo petani khususnya untuk mengakses KUR Merdeka misalnya, dan ada perkembangan signifikan terhadap pendapatan mereka? Ya, jadi ini kita mulai gelontorkan di akhir
tahun ya. Jadi ini di skenario itu baru diputuskan Pak Gubernur di akhir tahun, dan kita ambil langkah cepat. Segera melakukan sosialisasi dengan pemerintah kabupaten ya. Kita hampir semua kabupaten sudah kita jangkau ya, Pak Bupatinya, Pak Kepala Desa, Pak Camatnya, penyuluh-penyuluhnya, wakil-wakil petani hadir. Mereka sangat antusias. Kenapa? Karena ini pendekatan yang baru itu, petani stay di tempat, itu datang semua semuanya kebutuhan, disediakan, ya, betul. datang kebutuhan untuk produksi, kemudian datang kebutuhan untuk membeli. Jadi petani tinggal bekerja, setelah itu nanti produksinya tidak kurang dari 7 ton, petani sudah bisa men-setting pendapatannya berapa. Bisa tanam 1 hektar, bisa 2 hektar, bisa 10 hektar, bisa 20. Satu petani bisa begitu dan bisa berulang-ulang. Nah, kalau kita menggunakan APBD tidak bisa berulang. Ada batas luas yang tidak boleh 2 hektar, lebih dari 2, hanya boleh 1. Dan kalau 1 hari ini, tahun ini, tahun depan tidak boleh ikut lagi, kita ke petani lain. Kalau ini tidak. Ini petani bebas memilih untuk menentukan pendapatannya berapa. Jadi, Nah, program TJP dengan skema baru ini memang mendapatkan animo dari para bupati, tetapi yang langsung beraksi di lapangan itu berapa bupati, Bapak? Kita mau tahu dulu apa mereka sinkron tidak dengan kegiatan atau program dari pemerintah? ya, jadi kita semua bupati itu sangat responsif dengan pendekatan baru ini, ekosistem TJPS Pola Kemitraan ini, oleh karena itu langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita memberikan sosialisasi itu sebagian besar bupati hadir, ya. Tapi yang beraksi, yang mulai Yang beraksi, sudah beraksi, yang respon pertama itu Manggarai Timur, iya, Sumber Daya, Ngada, nggak ada. Nagakeo, Sika, Flores Timur, Alor, Belu, TTU, TTS Kabupaten Kupang. Ini semua bergerak. Iya, Nah, pergerakan itu kita rasa belum cukup. iya, Ya, karena masih belum masif ya. Karena itu kita lihat instrumen-instrumen yang menjadi kewenangan provinsi mana yang bisa kita libatkan. Salah satunya SMK. SMK itu di NTT ada 331 SMK. iya. Nah, Pak Gubernur sudah arahkan minimal kepala dinas 1 SMK 10 hektar. Maka sudah 3.000 hektar. Dari sekolah kita saja SMK ini. Nah, setelah itu kita arahan Pak Gub kemarin kita sudah bicarakan dengan kepala dinas Pedanka, maka kita langsung dapatkan data ada sekitar 27 SMK yang sudah menyampaikan data-datanya untuk terlibat dalam program ini, dan nanti terus bertumbuh berkembang menuju ke penyelesaian 331. Di samping itu SMA umum itu yang ingin terlibat boleh juga ya. Di pelajaran kewirausahaan itu akan masuk dalam skema ini. Juga teman-teman adik-adik pramuka itu menurut Pak Kepala Dinas akan terlibat. Nah, kita sedang melakukan pemetaan untuk semua yang disiapkan oleh Dinas Pedanka. Di samping itu, semua tenaga-tenaga lapangan kita wajibkan untuk mengawal minimal 50 hektar. Penyuluh kita tuh lebih dari 2.000 orang. Iya. Kalau mereka kita sudah wajibkan satu penyuluh 50 hektar. Artinya dari penyuluh sudah 100.000. Dari sekolah sudah 3.000. Dari pendamping lapangan yang kami punya itu ada 120 orang. Setiap orang 50 hektar sudah ada 6.000 hektar. Nah, dari sisi kalkulasi begini, kira-kira kita sudah berada di 120.000 hektar. Nah, let's say kita katakan 120.000 kita ambil 50% saja, 60.000 bisa kita kerjakan di tahun ini. Betul. Nah, kenapa bisa kita kerjakan? Karena pembiayaannya terbatas. Kenapa? Datang dari KUR, datang dari Kredit Merdeka. Ini uang ini ada di mana-mana sekarang. Tinggal bagaimana kita maksimalkan dan terutama petani memberikan respon untuk mau bekerja, menerima semua itu bantuan, kemudian bekerja, berproduksi, hasil produksinya itu dihandle oleh off-taker, dan ekonominya bisa bertumbuh dengan standar-standar teknis yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama. Nah, kalau boleh tahu sebelum masuk pada program dengan SMK yang juga akan melibatkan SMA, apa sebenarnya tantangan terbesar dari Dinas Pertanian? Khususnya seperti tadi, banyak respon, tetapi responnya mungkin di awal tidak segera beraksi, sehingga pemerintah provinsi harus mengambil jalur melihat kewenangan-kewenangan provinsi untuk diterapkan di kabupaten. Bagaimana sih sebenarnya tantangan terberat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk meyakinkan para bupati dan juga petani untuk segera mengambil kesempatan ini, jangan lagi menunggu lama? Ya, ini betul. Jadi kita
ekosistem yang baru itu semacam satu dunia baru. Kenapa? Sekian lama masyarakat kita tuh berpikirnya kecil-kecil. Betul. Tanamnya 10 are, 20 are. Tiba-tiba datang Pak Gubernur, tanamnya mesti 100.000 hektar, 200.000 hektar. Kan ini tidak sampai berpikirnya. Betul. Seperti begitu. Nah, karena itu kenapa kita menggandeng semua elemen-elemen yang menjadi kewenangan provinsi itu sebenarnya untuk menggerakkan. Betul. Nah, ketika gerakan Jadi contoh ya. Gerakan-gerakan itu mendapat respon positif dan mereka bisa berinisiatif untuk bisa mengambil tanggung jawab bersama di dalam sini, maka kami mundur. Pemerintah mundur. Silakan Pak Bupati dan masyarakatnya bertumbuh di situ. Kami menciptakan skema-skema baru. Betul. Jadi ini sebenarnya kenapa kita libatkan, bukan berarti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat tidak bekerja, bukan. Tetapi ini hal baru ya. Betul. Hal baru yang baru kita lahirkan desainnya, yang baru kita mulai mengimplementasikan di beberapa wilayah, sehingga memang mau tidak mau kita mesti menggunakan semua instrumen yang ada menjadi kewenangan Pak Gubernur untuk ini bisa kita gerakkan. Ini tujuannya itu ya. Jadi gerakan yang masif ini mudah-mudahan juga bisa mempengaruhi ya kebijakan-kebijakan di daerah ya, tergantung dengan APBD dari daerah tersebut. Ya, juga. kita meyakini APBD Ya. sudah lah. APBD kabupaten itu jangan biayai untuk tanam jagung lagi ya, bisa diambil skema lain. Nah, karena itu bisa dialokasikan untuk kepentingan alat mesin. Betul. Tetapi yang untuk benih, pupuk itu biar saja pembiayaan datang dari perbankan. Kenapa? Karena itu indikator kemandirian masyarakat. Jadi kalau semakin banyak masyarakat berhubungan dengan bank untuk berproduksi dalam satu unit produksi, itu kemandirian. Betul. Indikator kemandirian itu adalah APBD kabupaten tidak lagi beli bibit, beli pupuk. Datang dari mana? Datang dari bank. Itu kemandirian. Betul. Dan kita harus berproses ke situ ya Bapak ya. Ya. Nah, pertanyaannya ada sekian banyak planning untuk peningkatan produktivitas dengan jumlah lahan produksi juga yang semakin besar. Dari mana sumber lahan ini? Apakah hanya dari petani atau lahan-lahan tidur milik provinsi juga bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan? Ya, kalau lahan milik masyarakat yang tidur itu kan banyak. Ya, kita ada hampir 1 juta hektar. Itu lahan belum digarap. Ya. Masih lahan ya, menurut Pak Gubernur kan masyarakat yang tidur, bukan lahan yang tidur. Bukan lahan yang tidur, Ya. betul. Nah, kita baru kelola 1/3-nya. Artinya kan kapasitas proses prospek untuk peningkatan pemanfaatan lahan yang lebih luas itu ada terbuka luas. Nah, kenapa kita maju dengan skema begini? Salah satu pertimbangan karena lahan kita masih luas ya. Petani kita masih banyak yang belum terlibat ya. Karena itu ini diciptakan untuk bisa menghandle ya, mengcover sebanyak-banyaknya masyarakat yang akan terlibat. Terus kita pemerintah menyiapkan untuk membuka lahan-lahan yang tidur untuk mereka bisa bekerja. Karena apa? Karena kita punya alat mesin ya. Kita di pertanian itu traktor besar saja itu ada sekitar 400 unit ya di seluruh kabupaten. Nah, ini kita mobilisasi musim tanam ini semua alat ada di lapangan untuk buka lahan, bantu olah segala macam percepatan tanam. Terus kita menanam jagung juga sekarang sudah tidak ribet seperti dulu, pakai cangkul, pakai tugal. Sekarang kita pakai mesin ya. Olah pakai mesin, tanam pakai mesin, pupuk pakai mesin, panen pakai mesin, ya. Rontok jagung pakai mesin. Jadi petani tinggal semangat di lapangan bekerja dibantu oleh mesin-mesin, mereka tidak menggunakan tenaga fisik yang terlalu banyak dan kemudian itu bisa ada efisiensi dan ini salah satu inovasi untuk ada mekanisasi pertanian di NTT. Baik, dari segi fasilitas untuk alat pertanian sebenarnya sudah disiapkan, bibit disiapkan, kur juga disiapkan. Sekarang tergantung dari petani ini apakah mau merespon dengan bekerja dan juga semangat untuk tetap meningkatkan produksinya ya Pak. Jadi ini tergantung petani sebenarnya, bukan lagi tergantung pemerintah. Ini uangnya kan sudah ada di depan mata nih. Tetapi cara mengambilnya adalah mesti bekerja. Karena kita nih tahun 2022 kita butuh jagung 500.000 ton. 500.000 ton itu kita membuka kesempatan kepada semua masyarakat yang mau menanam jagung, silakan berkomunikasi dengan tenaga lapangan kita di masing-masing daerah untuk didaftarkan. Mereka nanti akan mendapat bantuan benih pupuk semuanya, berproduksi hasilnya dibeli oleh off-taker dengan harga minimal 3.200. Kalau boleh tahu Bapak, jenis jagung yang diproduksi secara massal dan dibutuhkan oleh off-taker itu jenis apa Bapak? Ya, kita butuh jagung hibrida. Jagung hibrida itu kan ada kelas-kelasnya. Jadi kita ambil kelas yang paling utama, itu kelas yang produktivitasnya tinggi ya. Itu antara 8 sampai 14 ton. Tetapi kita bikin rancangan minimalis yaitu
itu 7 ton ya. 7 ton, dan petani bisa capai sampai 8 sampai 10 sebenarnya, tapi kita kan ngomongnya 7 ton ya. Dan itu untuk kepentingan apa? Kepentingan industri pakan ternak. Jadi sebuah produksi jagung yang kita hasilkan itu di-handle oleh off-take-nya untuk disuplai menuju ke industri pakan ternak. Juga untuk kepentingan industri-industri pangan lainnya yang memang bahan bakunya jagung. Di samping itu kita juga mempersiapkan untuk pakan ternak di NTT yang akan dikerjakan tahun ini itu bisa disuplai dari seluruh petani yang ada di NTT tanpa harus kita datangkan dari luar NTT. Baik, selain fasilitas tadi, bagaimana pendampingan dan peran aktif dari Dinas Pertanian untuk tetap melakukan pemantauan, pengawasan supaya program ini berjalan dengan baik, dan kira-kira program ini akan berjalan berapa tahun ke depan, Bapak? Ya, tenaga pendamping itu sudah pasti ya, karena penyuluh kita itu ada 2.000-an ya, tambah penyuluh swadaya itu kita sekitar 1.000 ya, kita 3.000, tambah pendamping lapangan kita, tambah TNI, Polri ya, Babinsa, Babin Kantipmas, itu kita kira-kira ada 3.000, 4.000 lah. Ya, pendamping. Yang selalu siap sedia di lapangan. Ya, itu di lapangan, dan itu yang akan mendampingi petani yang saya bilang tadi, 1 orang 50 hektar itu dampingi untuk memberikan petunjuk-petunjuk teknis, arahan-arahan, antisipasi gejala-gejala yang mengancam pertanaman, dan kemudian bisa merapikan semua dan bisa menjamin adanya produksi ya. Karena itu pendampingan yang kita siapkan itu tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dibantu oleh teman-teman TNI sesuai dengan kesepakatan MOU antara Pak Gubernur dan Pak Danrem ya, yang sudah kita selesaikan di 2 tahun yang lalu. Nah, ini yang kita harapkan ya, semuanya. Baik, Bapak mungkin bisa memberikan harapan atau menyampaikan harapan Bapak terhadap seluruh petani yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama di lokasi-lokasi sekitar 14 kabupaten terkait dengan program tanam jagung panen sapi ini. Bagaimana juga supaya para bupati lebih aktif untuk mengajak masyarakatnya, ayo ambil kesempatan ini dan segera beraksi, jangan menunggu lama, sehingga kemandirian itu terjadi ya, karena sudah diakses dari segi pembiayaan, fasilitas, dan juga pendampingan dari dinas. Kemudian juga bukan hanya soal ketahanan pangan, artinya mencukupi kebutuhan mereka, tetapi bisa mulai dengan ada dampak bisnisnya, berwirausaha di bidang pertanian, terutama untuk orang-orang muda nih Pak, yang rata-rata tenaga produktif kita lari ke Malaysia atau keluar NTT untuk menjadi pekerja lagi di kebun orang, padahal kita punya potensi. Silakan Bapak. Ya, jadi untuk semua masyarakat pertanian di NTT ya, termasuk teman-teman petani milenial, pemerintah sudah mendesain satu ekosistem pembiayaan untuk produksi jagung melalui skema tanam jagung panen sapi pola kemitraan. Ini artinya apa? Ini artinya peluang untuk peningkatan pendapatan, peluang untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, peluang untuk memanfaatkan semua sumber daya yang kita miliki sudah ada. Tinggal sekarang kita mengundang semua teman-teman petani untuk bersama-sama kita menggenjot produksi kita untuk terjadinya peningkatan pendapatan petani, sehingga kita sudah bisa melakukan berbagai aktivitas ekonomi di sektor pertanian dengan mengintegrasikan ya jagung dan ternak, dan dari situ akan menimbulkan banyak peluang-peluang usaha ya. Pakan ternak bisa kita kerjakan ya, kemudian industri pengolahan daging bisa kita kerjakan, dan kemudian mengatur berbagai macam distribusi untuk bisa menggerakkan hilirisasi industri berbasis jagung, dan ini semua akan merangsang aktivitas ekonomi dan pada akhirnya nanti terjadi peningkatan pendapatan. Nah, karena itu semua persyaratan siapa yang ikut di dalam program ini, siapa saja boleh ikut, didaftarkan namanya, kemudian diverifikasi lahannya, memenuhi syarat perbankan, langsung mendapat pembiayaan, siap bekerja siang dan malam selama 100 hari, toh 100 hari ya, 100 hari ini sudah ada uang 10-11 juta. Mau kerja 100 hari ke depan, 11 juta sudah ada di depan. Tinggal kita mencapai angka ke 100 supaya kita bisa memanen uang 10-11 juta tadi. Nah, ini satu pemikiran-pemikiran yang sederhana yang kita sampaikan, dan semua inovasi yang sudah kita siapkan itu sudah melalui kajian-kajian dan ada pengalamannya ya. Kita
tidak bisa menyangkali teman-teman di NTB dari sisi jargon itu sudah lebih maju dari kita. Dan ya. ini salah satu yang kita belajar juga dari NTB ya, teman-teman yang ada di Sumbawa, di Dompu dan lain sebagainya. Kita terapkan di sini dan semoga semua masyarakat NTT terlibat dan membantu menyebarluaskan informasi ini ke seluruh petani untuk kita bekerja secara masif dan kita mampu untuk menunjukkan dan mewujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Pak Luki, terima kasih banyak untuk informasi yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat petani di Nusa Tenggara Timur. Dan kita berharap dukungan dari pemerintah ini disambut baik oleh masyarakat petani dan mengambil kesempatan ini segera, jangan menunggu lama, dan pastikan petani-petani produktif, orang-orang muda kita yang produktif di seluruh kabupaten yang kota yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bisa memaksimalkan pembiayaan dan bantuan dari pemerintah provinsi, juga kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik Pak Luki, terima kasih banyak, dan pemirsa Anda bisa menyaksikan Victory Talk dalam kanal YouTube kami di Victory News NTT. Anda juga bisa mengakses di kanal podcast www.victorynews.id. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Victory Talk, the more you know, the more you understand. Terima kasih.